Pemirsa, anggota DPR RI mencecar Kepala BPOM terkait masuknya bahan yang menyebabkan senyawa cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat parasetamol yang dikonsumsi oleh anak. Anggota DPR RI bahkan menilai BPOM lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta jika terbukti bersalah, Kepala BPOM perlu untuk diganti lantaran bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 170 lebih anak Indonesia. Usai kasus gagal ginjal akut pada anak terus meningkat, kritik pedas terhadap BPOM untuk bertanggung jawab terus digulirkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 6 Andre Rosiade bahkan menilai Kepala BPOM tidak kompeten dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana harusnya. Lebih jauh, Andre Rosiade menilai BPOM terkesan melempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut. Lantaran menyalahkan Kementerian Perdagangan atas bobolnya kandungan senyawa berbahaya dalam sirop. Kepala BPOM itu menyalahkan Kementerian Perdagangan. Ya, kan itu yang terjadi. Jadi ada yang saya tonton adalah BPOM itu benar-benar buang tanggung jawab, menyalahkan Kementerian Perdagangan. Padahal Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada kami impor itu obat itu adalah rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ya sebelum dikeluarkan persetujuan impor. Jadi terlihat sekali di sini BPOM tidak mau disalahkan. Kalau analisis saya, ini ketidakmampuan Kepala BPOM dan institusinya. Dan ini pimpinan, seharusnya kita jadikan ini momentum rapat gabungan, karena kan ini sudah lempar batu sembunyi tangan ini pimpinan. Kalau memang ternyata the untouchable BPOM ini salah, kita rekomendasiin nama Jokowi, ganti itu Kepala BPOM itu loh. Ini sudah 133 orang, bro, 170 berapa? 170 orang yang meninggal. Ya. 170 orang meninggal. Nggak ada pejabat Republik Indonesia nggak tanggung jawab soal itu. Tak hanya Andre Rosiade, anggota Komisi 9 juga satu persatu mencecar BPOM terkait tugas pengawasan kandungan dalam obat sirop yang tersebar di pasaran. Salah satunya Saleh Partaunan Daulay yang mempertanyakan pernyataan BPOM turut serta menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Saleh menilai pernyataan BPOM justru memunculkan isu liar dalam rantai kasus penyalahgunaan bahan baku obat yang diduga sebagai pemicu kasus gagal ginjal akut pada anak. Saya tanya tadi pihak Kementerian Perdagangan, katanya yang kalau zat-zat kimia itu memang yang tidak dilarang tuh boleh masuk. Bukan melalui Kementerian Perdagangan saja, boleh. Sama seperti formalin. Emang boleh ibu larang formalin beredar? Enggak, karena dia pengawet mayat. Sah untuk digunakan sebagai pengawet mayat. Tapi tidak boleh digunakan sebagai pengawet makanan. Nah ini masalahnya, ini kan penyalahgunaan fungsi. Yang etilen itu digunakan untuk apa gitu. Nah berarti barangnya kan ada beredar di sini. Kenapa tiba-tiba ada yang saling lempar ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, nanti jangan-jangan ujungnya ke Presiden. Dampak dari kasus gagal ginjal akut, lebih dari 170 anak meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi obat sirop parasetamol yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas cemaran. Perlu ada tanggung jawab penuh dari pemangku kebijakan yang berkaitan langsung agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadikan nyawa anak Indonesia sebagai taruhan. Tim Liputan iNews melaporkan.